Halo rekan-rekan Akademia, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras pada pertemuan digital marketing sesi 9. Temanya adalah mengelola pertumbuhan pemasaran digital. Selamat mengikuti. Konsep dan model bisnis di industri e-commerce dan IT bisa bervariasi tergantung pada jenis layanan atau produk yang ditawarkan, target pasar, dan strategi perusahaan. Namun, beberapa konsep umum dan model bisnis yang umum digunakan di kedua industri tersebut dapat dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama adalah industri e-commerce. Di dalam industri e-commerce terdapat 6 model, ya, 6 model yang bisa ditampilkan. Yang pertama adalah model marketplace, di mana platform yang menghubungkan penjual dan pembeli seperti Amazon atau Tokopedia, di mana penjual dapat menjual produk mereka kepada konsumen melalui platform tersebut. Kemudian yang kedua, model retail online. Bisnis e-commerce yang memiliki stok produk sendiri dan menjualnya langsung kepada konsumen seperti Nike, Nike.com, dan Bineka. Sementara yang ketiga model subscription, penawaran produk atau layanan yang dijual secara berlangganan seperti Netflix atau Spotify. Yang keempat model peer-to-peer atau P2P, platform yang memungkinkan individu atau bisnis untuk menjual atau menyewakan produk mereka kepada individu lain seperti Etsy, seni dan kerajinan, atau Airbnb atau penginapan. Dan yang kelima adalah model dropshipping. Penjual tidak perlu menyimpan stok sendiri, melainkan produk dikirim langsung oleh pemasok kepada pembeli setelah pesanan diterima. Yang keenam, model crowdfunding, platform yang memungkinkan perusahaan atau individu untuk menggalang dana dari masyarakat untuk proyek atau produk tertentu, seperti Kickstarter atau Indiegogo. Saya akan menjelaskan satu persatu dari yang sudah disebutkan. Saat ini saya akan coba menjelaskan tentang model marketplace. Merupakan salah satu konsep utama dalam industri e-commerce, di mana platform bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Beberapa contoh terkenal dari model ini adalah Amazon, eBay, Tokopedia, dan Alibaba. Berikut ada beberapa karakteristik utama dari model marketplace. Yang pertama, peran platform. Platform bertindak sebagai pasar virtual, di mana penjual dapat memasarkan produk mereka dan pembeli dapat mencari dan membeli produk yang mereka inginkan. Platform menyediakan infrastruktur dan alat yang dapat diperlukan untuk transaksi, seperti sistem pembayaran, penilaian pelanggan, dan dukungan pelanggan. Yang kedua,
diversifikasi produk. Marketplace sering menawarkan berbagai jenis produk dari berbagai penjual, mulai dari barang konsumen hingga produk digital. Hal ini memberikan banyak pilihan kepada pembeli dan meningkatkan kesempatan bagi penjual untuk mencapai pasar yang lebih luas. Yang ketiga, keuntungan untuk penjual. Penjual dapat menggunakan marketplace untuk memasarkan produk mereka tanpa perlu membangun platform e-commerce mereka sendiri. Mereka juga dapat mengakses basis pelanggan yang lebih besar dan menggunakan alat pemasaran yang disediakan oleh platform. Selanjutnya yang keempat, keuntungan untuk pembeli. Pembeli dapat mencari produk dari berbagai penjual dalam satu tempat, membandingkan harga dan fitur, serta membaca ulasan pelanggan sebelum membuat keputusan pembelian. Hal ini menciptakan pengalaman belanja yang lebih nyaman dan transparan. Yang kelima, pendapatan dari biaya layanan. Marketplace biasanya mendapatkan pendapatan melalui berbagai cara, seperti biaya listing produk, biaya transaksi, atau biaya iklan. Pendapatan ini membantu platform untuk menjaga operasional dan mengembangkan layanan mereka lebih lanjut. Yang keenam, kontrol kualitas. Untuk menjaga kepercayaan pelanggan, marketplace sering mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk memastikan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh penjual. Hal ini dapat mencakup proses verifikasi penjual, sistem penilaian dan ulasan, serta kebijakan pengambilan barang. Sementara kalau kita sudah mendengarkan penjelasan di atas tersebut atau sebelumnya, model marketplace telah menjadi salah satu kekuatan utama dalam industri e-commerce karena kemampuannya untuk menghubungkan penjual dan pembeli lebih efisien dan efektif. Halo, rekan-rekan akademia. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada Digital Marketing sesi 10, tema diskusi pada saat ini adalah marketing konten strategi. Untuk mempercepat penyebaran informasi, telah banyak digunakan platform promosi menggunakan digital marketing. Digital marketing ini dipilih karena platform lebih jauh jangkauannya, lebih efisien dan lebih cepat viral. Banyak pengusaha yang sudah beralih menggunakan metode pemasaran secara digital. Saat ini, pemasaran secara digital menjadi jauh lebih rumit dan kompleks. Maka dari itu, pengusaha membutuhkan digital marketing strategi framework yang tepat dan jelas untuk membantu merencanakan bisnis mereka. Pada sesi 10 ini terdapat 4 topik diskusi, yaitu pertama, introduction, kedua, digital marketing framework, ketiga, content marketing,
dan keempat, fungsi konten marketing. Itulah rekan-rekan akademia yang akan kita diskusikan atau kita bicarakan dari sesi ke-10 ini, digital marketing. Selamat mengikuti. Digital marketing framework atau kerangka pemasaran digital memainkan peran yang sangat penting dalam merancang strategi dan mengelola kampanye pemasaran digital. Mereka memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memandu proses pemasaran, mulai dari merencanakan atau perencanaannya hingga pelaksanaan dan pengukuran. Hal yang tidak kalah menariknya adalah langkah-langkah untuk merencanakan strategi konten marketing. Dengan menentukan langkah-langkah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka akan mampu mengoptimalkan strategi digital marketing berdasarkan hasil dan umpan balik. Anda dapat membangun kampanye konten marketing yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Konten marketing memiliki beberapa fungsi utama yang membantu dalam mencapai berbagai tujuan bisnis. Fungsi penting dari konten marketing sangat dibutuhkan bagi digital marketing. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, Anda dapat merancang strategi konten marketing yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Rekan-rekan akademia, Digital Marketing Framework atau kerangka kerja digital marketing memiliki 4 kelompok penting yang perlu diketahui. Kelompok tersebut adalah yang pertama, risk plan. Yang kedua, marketing funnel. Yang ketiga, flywheel model. Dan yang keempat, SOS-tag model. Risk plan, digital marketing strategi framework pertama yang digunakan adalah risk planning. RISK merupakan akronim dari Reach, Act, Convert, dan Engage. Keempatnya merupakan langkah-langkah yang harus Anda lakukan baik pada saat proses pemasaran, tengah berjalan maupun saat berinteraksi dengan pelanggan. Reach sangat berkaitan dengan brand awareness atau kesadaran merek. Anda harus memikirkan strategi untuk dapat meningkatkan traffic situs dan media sosial Anda. Ada beberapa Key Performance Indicator atau KPI yang bisa Anda pakai, yaitu online engagement, yaitu pendekatan secara online dan external link, serta website traffic. Pada langkah X, tujuan utama
Anda adalah mendorong pengunjung website dan media sosial perusahaan untuk melakukan berbagai interaksi yang nantinya akan berujung dengan terjadinya transaksi. Selanjutnya, tahapan convert bertujuan untuk mengubah pelanggan menjadi konsumen tetap. Pada langkah ini, Anda bisa menjadikan conversion rate, number of lead, dan jumlah penjualan serta pendapatan sebagai KPI-nya. Pada tahapan terakhir atau injit atau mendekatkan, bangunlah koneksi yang kuat dengan pelanggan. Memahami tahapan funnel untuk mengimbangi turunnya potensi pembelian, marketing funnel membahas mengenai potensi dan prospek terjadinya pembelian yang besar di awal tahapan berbelanja, akan tetapi semakin lama potensi tersebut semakin mengecil. Oleh karenanya, para ahli menggambarkan model ini seperti sebuah corong air yang sebelumnya yang lebar di bagian atas dan semakin mengerucut di bawahnya. Seperti yang telah Anda ketahui pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, potensi terjadi pembelian akan menurun seiring berjalannya waktu. Turunnya potensi tersebut terjadi bersamaan dengan 6 tahapan yang akan konsumen lewati. Keenam tahapan itu adalah kesadaran atau awareness, minat atau interest, pertimbangan atau consideration, niat atau intent, evaluasi, dan pembelian atau purchase. Mari kita diskusikan satu persatu apa yang dimaksud dengan kesadaran atau awareness. Merupakan tahap pertama adalah saat konsumen menyadari keberadaan suatu produk atau layanan. Hal ini bisa terjadi melalui berbagai saluran seperti iklan, konten online, rekomendasi dari teman, atau pencarian online. Kemudian munculnya minat atau interest itu berasal dari setelah menyadari produk atau layanan. Konsumen kemudian menunjukkan minat untuk mempelajari lebih lanjut. Mereka mungkin mencari informasi tambahan, membaca ulasan, atau membandingkan dengan produk pesaing. Pertimbangan atau consideration. Pada tahap ini, konsumen secara aktif mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia. Mereka membandingkan fitur, harga, dan manfaat dari produk atau layanan yang mereka pertimbangkan. Kemudian niat atau intent. Tahap niat terjadi ketika konsumen mulai mengarahkan perhatian mereka pada produk atau layanan tertentu. Mereka mungkin sudah memiliki keinginan yang kuat untuk membeli dan mulai mencari informasi tentang cara melakukan pembelian. Selanjutnya, evaluasi, di mana konsumen pada tahap ini melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap produk atau layanan
yang dipilihnya. Mereka mungkin membandingkan penawaran, membaca ulasan pengguna, atau mencari rekomendasi sebelum membuat keputusan akhir. Pembelian atau purchase merupakan tahap terakhir adalah ketika konsumen melakukan pembelian. Mereka membuat keputusan berdasarkan informasi dan pertimbangan sebelumnya dan melakukan transaksi pembelian. Jadi dengan memahami perjalanan pembelian ini memungkinkan pemasar untuk merancang strategi yang tepat untuk setiap tahap. Mulai dari menarik perhatian konsumen hingga mendorong pembelian akhir. Dengan menyediakan konten yang relevan dan bermanfaat setiap tahap, Anda dapat Halo rekan-rekan akademia, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada pertemuan digital marketing sesi 11 dengan tema e-commerce marketing. Selamat belajar. Pada tahap awal untuk pertemuan ini, saya akan coba menjelaskan tentang 4 tipe e-commerce sebagai suatu bisnis model. Jadi di dalam bisnis model e-commerce ini ada empat kondisi ya. Yang pertama business to customer atau kalau disingkat B2C ya, B2C. Yang kedua business to business atau B2B. Yang ketiga consumer atau konsumen to konsumen C2C. Dan yang keempat adalah konsumen ke bisnis atau C2B. Jadi 4 model bisnis dalam e-commerce tersebut akan kita bahas satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan B2C? B2C itu adalah satu kondisi perusahaan menjual produknya kepada konsumen, perorangan ya, konsumen. Kemudian yang kedua B2B, business to business, yaitu perusahaan menjual produknya kepada perusahaan lain. Jadi sebagai usernya adalah perusahaan. Kemudian yang ketiga C2C. Jadi di dalam satu marketplace tadi konsumen bisa menitipkan barang di dalam marketplace dan dijual kepada konsumen lainnya. Jadi sifatnya konsumen ke konsumen, jual beli antar konsumen ya. Satu sebagai penjual, satu sebagai pembeli. Lokasinya ada di marketplace. Kemudian C2B. Jadi perorangan ya, konsumen sifatnya perorangan, yang membeli adalah perusahaan. Contohnya seorang konten kreator itu menjual kemampuannya kepada perusahaan. Itu merupakan C2B. Itu gambaran dari 4 model e-commerce.
Selanjutnya saya ingin coba menjelaskan yang dimaksud platform e-commerce. Jadi platform e-commerce itu merupakan satu aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan bisnis menyiapkan dan mengelola toko online. Jadi kalau kita melihat toko online yang ada saat ini, sebagai contoh Shopee, Tokopedia, itu adalah satu platform e-commerce ya, satu platform e-commerce. Jadi kemudian pemasaran e-commerce itu seperti apa? Yang pertama, menciptakan kesadaran tentang adanya toko e-bisnis atau e-niaga. Yang kedua, mengemudi lalu lintas ke toko. Jadi dengan adanya satu aplikasi tersebut bisa mengarahkan pembeli datang ke toko. Contohnya toko yang ramai di Indonesia ya, Tokopedia, Shopee, Bling-Bling, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengubah pengunjung menjadi pembeli yang membayar barang yang dibelinya. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan bagaimana untuk membuat e-commerce marketing strategi. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang tentunya saat ini sudah tidak asing lagi dengan e-commerce ini ya. Nah, di sini untuk menyiapkan suatu e-commerce marketing strategi ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah Search Engine Optimization atau SEO. Kemudian ada namanya content marketing. Kemudian yang ketiga email marketing. Yang keempat social media marketing. Kemudian ada paid advertising, jadi iklan berbayar ya. Terus kemudian ada influencer marketing, yaitu orang yang mempunyai follower banyak sehingga apabila dia bicara banyak pengikutnya ya. Apakah mereka kenal? Enggak, karena mereka kenal hanya di sosial media ya. Kemudian conversion rate optimization atau CRO. Selanjutnya customer service and support. Dan yang terakhir adalah marketing analitik. Jadi ini nanti satu-satu akan coba saya jelaskan biar lebih paham. Baik, apa yang dimaksudkan dengan SEO atau optimasi mesin pencari ya. Itu adalah satu kondisi di mana situs web yang ramah seluler. Jadi artinya dia memang merupakan kalau satu cara bagaimana untuk menampilkan iklan Anda atau web Anda pada posisi yang menguntungkan sehingga gampang dilihat oleh
konsumen ya, oleh yang penonton. Nah. Kemudian optimalkan waktu muat halaman, yaitu Google PageSpeed. Nah, jadi dia mengelola, jadi SEO ini akan membuat apa yang Anda tulis di dalam website. Apabila Anda membuat website, maka website Anda atau blog Anda itu akan tampil di urutan utama ya, di urutan utama, sehingga orang akan mudah sekali melihat website Anda. Kemudian alat yang direkomendasikan. Jadi rekan-rekan akademia, untuk membuat satu SEO ini ada alatnya ya. Nah, di sini disebutkan ada namanya SEMrush. SEMrush itu merupakan satu dari sekian banyak tool yang bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi strategi SEM dan SEO. Kemudian yang kedua ada Mass Keyword Explorer ya. Ini merupakan tool SEO yang efektif dan dirancang untuk meningkatkan visibilitas website di mesin pencari. Yang ketiga, Site Explorer by Ahrefs. Jadi tool SEO ini juga digunakan untuk menganalisa performa SEO seperti traffic, kata kunci, kemudian backlink atau link atau tautan ya, satu website menuju website yang lain. Jadi di dalam untuk mengoptimalisasi data Anda, yaitu SEO tadi, ada alatnya. Yang pertama SEMrush, Moz Keyword Explorer, dan Site Explorer ya. Nah, itu bisa digunakan ya. Coba Anda klik, coba sendiri apa yang dapat Anda lakukan ya. Kemudian yang kedua adalah konten pemasaran. Dari konten pemasaran ini merupakan konten pemasaran untuk situs web e-bisnis melampaui arti konvensional dan mencakup halaman produk, kategori, dan keranjang. Copywriting adalah komponen penting dari pemasaran e-bisnis karena berkontribusi untuk mendorong konversi secara efektif. Berbagai area di mana dapat menerapkan konten pemasaran. 1. Halaman produk, judul, deskripsi produk, gambar resolusi tinggi, dan video demo. Kemudian bagian blog, buat konten di sekitar ceruk yang berharga dan informatif bagi prospek dan pelanggan. Contoh, posting blog, konten yang dapat diunduh, infografis, daftar periksa. Kemudian multimedia, ada banyak ruang untuk mendongeng, untuk cerita e-bisnis seperti video, podcast, atau media interaktif lainnya untuk membuat konten. Jadi di dalam satu konten pemasaran tadi itu kita sudah menyiapkan halaman produk, kemudian bagian blog, dan multimedia
yaitu untuk melakukan satu komunikasi interaktif. Sekarang alat apa yang dapat digunakan untuk membuat konten pemasaran ya. Yang pertama namanya Feedly, yang kedua Kusumo, kemudian yang ketiga Google Trend, yang keempat Grammarly, yang kelima Uberflip. Nah, jadi kalau Anda ingin tahu sesuatu yang lagi rame, Anda bisa menggunakan Google Trend untuk mengetahui. Silakan dicoba. Contohnya Google Trend pemain sepak bola. Nah, di situ muncul yang pemain yang lagi tren di Indonesia maupun dunia, tinggal ya akan muncul, tinggal keinginannya seperti apa. Kemudian tren jurnal yang lagi tren saat ini, nah itu bisa. Kalau Grammarly itu adalah untuk tata bahasa ya, tata bahasa. Dalam hal ini tata bahasa Inggris ya. Jadi Anda bisa coba satu-satu digunakan ya. Apa yang manfaat dari Feedly, Kusumo, Google Trend, Grammarly, dan Uberflip. Halo rekan-rekan akademia, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras pada materi digital marketing sesi 13. Tema dari pertemuan ini adalah digital marketing dengan pendekatan CRM. Digital marketing dengan Customer Relationship Management atau CRM adalah pendekatan yang menggunakan teknologi dan data untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan serta calon pelanggan. CRM membantu dalam melacak dan menganalisis data pelanggan untuk meningkatkan pengalaman dan retensi pelanggan serta mengoptimalkan kampanye pemasaran. Pendekatan digital marketing dengan CRM. Ada beberapa faktor yang menjadi hal yang penting di dalam pendekatan ini. Yang pertama adalah personalisasi konten. Dengan menggunakan data CRM, Anda bisa membuat konten yang lebih relevan dan personal bagi pelanggan. Hal ini bisa berupa email, iklan, atau konten media sosial yang disesuaikan dengan preferensi dan perilaku pelanggan. Yang kedua, segmentasi pelanggan. CRM memungkinkan segmentasi pelanggan berdasarkan berbagai kriteria seperti demografi, riwayat pembelian, dan interaksi sebelumnya. Dengan segmentasi ini, Anda dapat menargetkan kelompok pelanggan tertentu dengan pesan yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga, otomatisasi pemasaran. CRM seringkali terintegrasi dengan alat
otomatisasi pemasaran. Ini memungkinkan pengiriman email secara otomatis, kampanye drip, dan tindakan pemasaran lainnya berdasarkan perilaku pelanggan atau siklus hidup mereka. Yang keempat, analisis dan pelaporan. CRM menyediakan analisis mendalam tentang kinerja kampanye pemasaran. Anda dapat melacak metrik seperti tingkat pembukaan email, kemudian klik dan konversi, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan. Yang kelima, peningkatan layanan pelanggan. Data CRM dapat digunakan oleh tim layanan pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat. Informasi tentang riwayat interaksi dan preferensi pelanggan membantu dalam menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Yang keenam, retensi pelanggan. Dengan memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan, Anda bisa merancang